Silakan. Aduh, Berarti sosok monggo. mama. Harus sampai Ya. sedih ya, sampai aku nangis. Jangan, ada Cigo nih lagi Halo, mampir. halo Teh Lili. Sisi udah Ya gabung. tolong digabungin ke mamanya. Sosok mama yang melahirkan kita ya. Gimana pun juga mama sangat berarti buat saya, gitu aja. Papa juga. Gitu aja. Iya, Ceritain dong. nggak ada yang lain. Mau Nggak ada gimana yang bisa lain. sampai sayang banget. Sayang ya karena ya itu ada sesuatu yang eh, ya kita ingatlah bagaimana perjuangan dia waktu waktu kita kecil. Saya tahu bagaimana papa dan mama mengutamakan anak-anaknya dibandingin mereka berdua. Contohnya. Contohnya, hal yang simpel adalah makanan ya. Mereka tidak akan makan kalau anak-anaknya belum makan semua. Oh, Gitu ya. jadi kalau lu belum pulang, belum dimakan gitu, ditungguin. Nggak juga sih. Kalau sekarang sih langsung dimakan. Karena gue biasanya pulang malam. Pulang malam dan udah makan gitu ya. Aduh, Iya. emang babi lagi makannya ya. Aduh, suhu Adi. Aduh, suhu kapan Apalagi Bapak pas pulang. masuk? Iya. Kalau pulang malam kan kesian juga, makanya makan dulu. Kalau dulu ya, dulu waktu kecil ya, waktu masih sekolah biasanya sih mama tetap pasti utamain kita. Nah, ya, kita juga tahu di sini ada sosok anak yang berbakti juga, yaitu Danar Huang, ya. Jadi kita coba Lady nggak tanya termasuk dulu, suhu. Danar. Ah, itu belakangan, dia host. Saya yang nanya, dia host, saya moderator. Saya host. Moderator apa provokator ini? Iya, Danar, bagaimana Danar? Kan kamu juga sayang banget sama Mama ya, dan Mama juga sabar banget untuk menghadapi kalian semuanya. Ya, bisa cerita tentang Mama. Kalau yang paling diinget sih yang pas ini tuh, pas yang koma itu kan ditungguin Ya, terus 3 bulan ya? 1 bulan, Oh, 1 bulan ya, 1 bulan. Itu kan pernah operasi yang kepalanya dibor tuh kan ditungguin terus. Iya, nggak pulang, Hah? nggak pulang ya? Di rumah sakit terus ya? Nggak tahu saya berapa lama, cuma kan kepala dibor tuh lumayan lama suhu. Ini kan Iya, itulah cinta kasih Mama. Kalau anaknya sakit, wah turun salju di Bandung, salju, halus-halus pisan. Woi, Iya, hujannya halus banget kayak serut. Ya, cinta kasih orang tua kepada anak tentunya tidak lepas karena tidak ada satu orang tua pun yang tidak menyayangi anaknya. Jadi saya suka bingung, ada yang curhat, suhu saya ini nggak disuka sama orang tua saya. Bahkan udah lama dari kecil selalu begitu, dimarahin, diomelin habis-habisan, dicaci maki, dihina. Terus sampai udah sekarang pun, sampai udah tua ya istilah bahasanya, dia ingat sama mamanya, lalu kirimin kue ke mamanya. Dimarah-marahin. Terus saya tanya, apa emang marah-marahnya? Kenapa kamu boros-boros? Kenapa kamu beliin kue-kue kayak ginian? Nggak penting banget. Oh, bukan buat disimpan, bukan buat ditabung. Si anak itu sedih. Lalu saya bilang, loh, itu mungkin memang cinta kasihnya mama kepada kamu. Dia mau kamu menyimpan uang, tidak boros, dan juga bisa mungkin menabung untuk kepentingan ke depan. Atau si mama memang ingin supaya ada sesuatu yang bisa membahagiakan kamu gitu. Oh, ternyata ya kasih sayang orang tua itu beda-beda. Ada yang bisa mengekspresikan, ada yang nggak bisa mengekspresikan. Dia itu sebenarnya sayang banget, tapi nggak bisa ngomongin dan tidak bisa dirasakan gitu loh sama si anak. Jadinya ya kesannya seperti ngomel, seperti marah, seperti kayak nggak peduli. Tapi percayalah, kalau seandainya misalnya kita nanti nggak ada duluan, itu orang tua itu pasti akan
saling kepukulnya, paling kepukulnya. Karena saya udah pernah lihat juga dari murid yang jalan duluan dan kemudian mamanya sampai stres, sampai sedih. Padahal si murid itu selalu cerita, sharing bahwa mamanya nggak terlalu perhatiin sama dia. Ada juga sih cerita satu orang juga, dia bilang mamanya itu susah untuk mengungkapkan kasih atau sayang seperti peluk, cium, nggak pernah, boro-boro kata dia, seumur hidup nggak pernah. Tapi dia tahu mamanya itu sayang sama dia. Jadi karakter sayang itu relatif ternyata setiap orang ya. Iya, gitu Ed. Siap, thank you Suhu. Makasih banyak nih sudah pada berbagi 3 dari 3 ini. Buat teman-teman yang barusan bergabung, selamat datang. Dan tadi seperti sudah Suhu sampaikan, ekspresi tiap orang tua itu sangat-sangat berbeda. Tinggal kita mau ngekspresinya bagaimana. Ini cuma sekedar saya menambahkan aja, menyangkut tentang apa yang tadi barusan Suhu sampaikan, tentang bagaimana rasanya kalau umpamanya orang tua itu kehilangan bagaimana dan sebagainya. Karena kebetulan teman saya sendiri berhadapan dengan kondisi adik yang kebetulan meninggal terlebih dahulu, kurang lebih sudah 24 tahun yang lalu, tahun 96, dan saya lihat sendiri bagaimana mama saya itu tidur di kursi di rumah sakitnya, bukan kursi nyaman, jadi kursi yang plastik yang gelombang-gelombang itu, yang kalau ditidurin itu kan sangat-sangat tidak enak, saking lelahnya itu bisa tidur gitu. Itu selama kurang lebih hampir 49-50 hari di situ tidur dalam kondisi seperti itu gitu. Dan satu hal yang mungkin Suhu tadi barusan ingatkan kepada saya itu, suatu waktu tuh ketika mama waktu awal-awal meninggalnya adik mungkin cukup terpukul sehingga akhirnya meminta tolong anak-anaknya kalau bisa ngasih kabar begitu nyampe di sebuah tempat. Apalagi saya berkegiatan semenjak Suhu memberikan kesempatan buat saya untuk sharing-sharing itu, kan mau nggak mau jadi waktunya banyak kan di luar. Nah, yang terjadi adalah mama cuma minta saudara, zaman dulu kan belum ada. Iya, siap. Onde. Saya belum bikin onde hari ini. Nah, waktu itu kan masih adanya HP, jadi BB aja belum ada teknologi zaman itu. Beliau cuma minta saya SMS sudah sampai di tempat tersebut atau tempat saya mengisi acara dan sebagainya. Cuma ternyata pada suatu waktu saya ketika ngisi, datang, sudah disambut para pengurus, diajak ngobrol, saya lupa ngasih kabar. Sampai saya langsung ngisi di depan gitu. Nah, apa yang terjadi, itu handphone memang sudah saya silent, bergetar terus tuh sepanjang saya sharing. Dan sebagaimana kita tahu, laki-laki kalau kena distraction, bubar semua materi. Itu beda sama wanita ya. Wanita bisa konsen karena otaknya bisa dibagi-bagi multitasking, so. Nah, bergetar terus sepanjang gitu ya. Nah, saya udah tahu ini pasti makanya di kantong depan lagi. kantong depan. Nah, kantong depan celana bagian sebelah kanan kiri apa kanan saya lupa. Nah, udah itu nggak terlalu fokus sama materi sharingnya atau apa. Saya malah sibuk sini sama dalam tanda petik keluar rasa jengkel gitu. Nah, singkat cerita, selesai kegiatan, saya masuk ke ruang sekretariat daripada tempat tersebut, kemudian karena sepi atau saya telepon karena itu miss call-nya banyak sekali gitu. Nah, saya telepon, saya jelaskan dengan kata-kata suara yang ditahan, kita ngobrol bahwa Mama, kenapa sih harus begitu? Padahal kan tahu pasti itu kan kemungkinan besar ngisi apa segala. Yang kedua, saya melakukan sharing itu untuk dilimpahkan bagi kebaikan keluarga. Pokoknya saya ceramahin Mama, Suhu. Wow. Ya, intinya, wow. Terus, di sana diam aja sama Mama. Selesai saya ngoceh panjang lebar. Kata, maaf, kamu sudah selesai belum? Sudah. Mama sekarang mau apa gitu, mau jawab apa gitu untuk ini. Terus Mama jawab waktu itu bilang begini. Ya, Mama terima kasih kamu sudah berkegiatan di seperti itu. Memang thanks to Suhu Nungsyu yang sudah memberikan saya kesempatan di bidang itu.
untuk dilimpahkan bagi kebaikan keluarga kita. Karena memang Mama tahu kok kalau umpamanya Dharma itu jasanya bagus gitu. Cuman boleh nggak Mama pengen sebuah katakanlah pengertian, karena kamu mungkin nggak tahu rasanya gimana seorang anak yang dikandung bersatu sama tubuh kita selama 9 bulan ketika dia hilang dari kita untuk selamanya. Dan kamu mungkin belum pernah merasakan itu. Laki-laki mungkin tidak bisa hamil juga sih, Suhu. Ada sih di film Junior. Iya, Junior. Nah, terus, dan itu bukan hanya untuk rasa kehilangan Mama buat adik kamu, tapi juga buat kamu sendiri, anak Mama. Selesai itu semua ambiar. Mau minta maaf aja waktu itu saya juga tidak sampai lidah keluh gitu. Dan dari situ poinnya sederhana sih buat teman-teman sekalian yang barusan bergabung. Poinnya sederhana. Kita di Suhu sudah ingatkan, kita nggak pernah tahu posisi Mama kita saat itu sedang apa. Yang kedua, lebih gampang ceramah daripada praktekin sehari-hari. Begitu, Suhu. Nah, sejak saat itu, mau BB keluar, mau WA keluar, sekarang Android. Cuma sederhana aja sih. Itu jadi habit, karena kejadian itu jadi habit. Cuma ngabarin doang. Mas sudah sampai, itu udah everything gitu. Udah everything. Tidak perlu kata banyak-banyak, panjang lebar atau apa. Cuma bilang, saya sudah sampai. Udah. Beliau sudah lega, udah happy. Hari ini, Mama sudah nggak seperti dulu waktu awal-awal kehilangan. Tapi habit saya untuk ngabarin tetap saya lakukan sampai hari ini, karena itu cuma hal sederhana. Cuma bilang saya sudah sampai. Demikian, Suhu. Thank you. Sama di Lukman juga ya? Ya. Sama. Itu sama. Kalau saya pergi kemanapun, kalau saya nggak ngabarin, nanti saya yang nanya. Mama nanya, lu udah nyampe belum? Kemana lo? Mana lu? Makan di mana? Di mana Mama mau nitip? Iya, sama saya juga dulu gitu, dari kecil itu selalu ditungguin karena padahal bawa kunci ya, maksudnya kan kita bawa kunci rumah sendiri. Nah ya istilahnya pulang kemalaman karena dari Miara juga malam lagi seru gitu. Tapi lupa gitu kabarin orang tua dan kita pikir udah pada tidur. Ya udah kita masuk aja. Pas masuk ada suara, udah pulang lu. Lah belum tidur ternyata. Iya. Pulang jangan malam-malam, ngantuk. Lah kan gak usah ditungguin. Ya kalau namanya anak, entah di luar malam-malam kenapa-napa gitu ya. Aduh, luar biasa. Apalagi dulu waktu pacaran gitu ya. Baru pulang, lupa pulangnya kemalaman. Terus kemudian dia sih ya sama, bawa kunci. Tapi mamanya keluar. Baru pulang. Oh, udah mukanya ngantuk gitu. Aduh, maaf tante. Iya, hujan, kegedean. Naik motor, nggak ada ojek. Nggak ada ojek. Ojeknya kan saya. Nggak ada jas hujan. Ya. Iya, nggak enak banget gitu rasanya. Malam minggu pulangnya kemalaman. Iya, terus kata mamanya, kenapa nggak pagi sekalian? Jawabnya apa coba? Iya. Kalau ya, orang tua itu nggak pernah bisa tenang ya, walaupun sekarang ada canggih, ada video, ada segala macam. Kadang-kadang orang tua yang pintar ya video ya. Nah, dia video kan kayak gini, video call. Oh, jadi tenang dia, jelas gitu ya. Dilihat teman-temannya ada nggak di mana. Tapi ada aja namanya anak-anak yang bandel itu lebih pintar lagi. Jadi waktu mau video, temennya itu di belakang layar video. Coba lihat puterin, ikutan muter. Kadang-kadang sekarang udah keren, pakai background wihara di belakang, kan diganti laptop bisa foto. Green screen. Green screen ya. Mak, gue di wihara, Mak. Iya. Padahal tapi memang setiap ajab gitu. Iya. Siapa orang tua, bukannya apa, orang tua juga pernah muda. Karena mereka pernah muda, maka dia tahu, khawatir banget kalau seandainya ada sesuatu yang
salah gitu, anaknya salah pergaulan atau anaknya itu bagaimana lah, itu udah instingnya orang tua. Dan kadang-kadang karena memang kita minum susu ASI ya, susu ibu ya. Jadi dalam diri kita tuh mengalir darah orang tua. Jadi mau nggak mau ada telepatinya loh. Ketika anak sedang susah atau anak sedang dalam keadaan urgent atau apa, orang tua itu paling duluan cepat merasakan. Apalagi kalau sakit. Terutama mama. Kalau misalnya Terutama mama. kita jauh-jauhan ya misalnya, jauh-jauhan. Itu tetap orang tua punya feeling loh. Dan memang ada beberapa yang tiba-tiba bisa ngerasain anaknya kayaknya lagi ada masalah nih. Dan dia telepon gitu pas waktunya. Gitu, ada yang seperti itu juga. Ya, Siap. itu para mama ya luar biasa. Dan saya ngingetin nih hari ini nih makan onde nih, onde. Wah, ondenya direnteng jadi niencu nih. Tasbih. Nah, ini buat para mama ini ya, buat para mama ya. Nah, udah di blessing nih. Itu isyarat dong. Hah? Ya, Su, isyarat ya. Kok nggak ada yang ngirimin onde ya? Ada, tadi pagi udah makan 43 tapi di diskon. Aku hitung-hitung cuma 33. Berarti awet muda ya. Awet muda Nah, 10 tahun. ternyata bikin onde ada syarat loh. Jadi rupanya kalau makan onde itu harus makan yang kecil ya, itu sesuai umur. Terus ditambahin 2 yang gede gitu. Jadi itu simbol cinta kasih ibu dan papa yang gedenya. Jadi kita Papa makan dan itu sambil merenung, semoga papa dan mama sehat gitu ya. Siap. Iya. Sadu. Ya, siapa mau onde, Ya, tadi ada- onde nih. Onde. Tadi ada yang ini ngejautin, makanya kalau pergi itu Bawa sendok. lupa bawa sendok. Ya, itu antus mangga itu biasa bawa sendok ya. Iya, Tiffany Kok juga nih ya, presenter Metro TV ya. Terima kasih sudah gabung bersama kita di sini. Iya, semoga sehat selalu karena beliau juga anak yang paling berbakti menanggung semua keluarga dan sangat sayang sama mamanya, dan mamanya juga bergantung pada beliau sehingga beliau adalah sosok yang luar biasa lah ya. Kita doain semoga mamanya sehat, bahagia, bijaksana, dan selalu penuh cinta kasih. Asik. Ya, Anita juga ada nih, Anita nih. Ada Anita di Adi Lukman. Jangan berpaling dong. Ada Anita di situ, ya. Di mana di? Iya. Coba disapa Anita. Anita berbakti juga sama mamanya. Ada di Jogja. Kan nanti kita mau ke Jogja, Di. Bawa speaker lagi. Jangan lupa ya. Bawa speaker lagi dong. Oh iya, dulu di Radio Cakrawala. Iya, minta Oke. Siap. Baik, buat teman-teman di sini, saya rasa pasti di antara Anda semua anak-anak yang berbakti, dan juga hari ini beberapa di antara kalian sudah menjadi ibu. Terima kasih sudah bergabung di sini juga. Kita menyambut selamat Hari Ibu untuk nasional, di mana kita bisa merenungkan inspirasi dari kasih tanpa batas dari seorang ibu. Nah, sekarang saya gantian balik, nanya kembali kepada Suhu kembali. Pengalaman apa yang, salah satu pengalaman yang terindah dan berkesan bersama Mama, di luar tadi ditungguin dan juga ditegur mamanya mantan pacar. Silakan Suhu, apa yang paling berkesan sampai ngejelek di hati gitu, selain ditungguin. Iya, saya dulu suka itu tadi kayak siapa? Tiffany Kwok. Aku suka latihan, belajar untuk bikin puisi, lalu kemudian kayak sharing-sharing dan suka ngomong-ngomong seperti penyiar radio ya, seperti ini contohnya ya. Baiklah pendengar sekalian di rumah, pada hari ini kita akan berterima kasih sekali kepada semua orang tua yang ada di dunia. Iya, pernahkah Anda membayangkan bahwa orang tua kita adalah yang spesial di tengah-tengah kita? Itu ngomong gede-gede sengaja gitu, biar mami kedengeran. Terus si mami bingung, ngapain nih anaknya ya? Nah, untuk itu saya akan bacakan sebuah puisi tentang ibu gitu ya. Nah, ibu adalah segalanya. Ibu mengandung dengan kekuatan dan cinta kasih serta tekadnya supaya 9 bulan anak dalam kandungan itu bisa selamat dan bisa bahagia dan segalanya gitu kan. Nah, jadinya si mami denger itu.
Terus dia bilang, lagi ngapain sih? Lagi latihan. Padahal kan tujuannya buat dia gitu kan. Iya, Masih jadi nggak saya terasa suka, juga. iya, masih nggak kerasa. Kadang-kadang suka jadi penyiar radio gitu kan. Terus dulu suka kirim juga ke radio-radio kan suka ada AMKM itu ya, Iya, Anda meminta kami AFKM, Sonora. memutar. Ya, sonora, terus ada bikin puisi. Cuma sayangnya si Mami pas nggak denger. Ah, Ya, ya berbagai cara lah. Intinya ada satu hal banyak ya, hal yang aku bukan nangisin Mami, bikin Mami nangis lah tepatnya. Karena kan kadang-kadang pandangan orang tua sama kita nggak sama, dan di situ habis nangis nyesel setengah mati. Terus kalau udah nyesel kan saya juga ngurung di dalam kamar. Tapi dia tetap aja tuh ingat kesukaan saya makan apa gitu kan, terus disuruh beliin. Lalu ditanya, mau makan nggak? Dita dari kamar bilang, nggak mau gitu ya. Tapi nanti udah waktunya makan dikasih tuh nasi sate sama emping. Kan wangi banget tuh ya. Dulu belum PG bro, belum PG. Terus udah gitu, ya mau nggak mau kita jadinya akhirnya udah lapar, ya udah makan. Nah, terus dia udah tahu tuh, kita kira-kira ambil lagi piringnya gitu kan. Gengsi ya memang. Udah makan belum? Terus bapak tidur. Dan memang menyesal sekali kalau kita melukai hati orang tua. Apalagi waktu di Fokwangsan dulu, waktu saya belum cucia ya. Waktu saya belum cucia, itu kita kan ada upacara Suelu Fahwe. Nah, pas upacara Suelu Fahwe itu 1 minggu. Di depannya itu ada Pancasila. Jadi ada pengambilan Pancasila dan Bodhisattva Sila. Jadi untuk umat. Jadi pada saat itu Bodhisattva Sila dibacakan. Waktu pertobatan, itu kan kita namaskara ya, bersujud ke bumi gitu. Waktu bersujud ke bumi itu entah kenapa, bisa tiba-tiba ada gambaran video lah gitu, gambaran jelas banget, bahwa berapa kali aku menyakiti mamaku, membuat nangis mamaku, dan di situ saya nangis benar. Apalagi suhu biksunya yang mimpinnya itu udah tua, waktu dia nyanyi suaranya ampun, menyayat hati, kayak misalnya contoh ya, Wang si so gitu suara orang tua gitu kan, masuk banget ke dalam hati, terus kayak disayut-sayut gitu, terus saya aduh nyesel nangis gitu, maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukan. Ya, saya juga pernah nampar adik saya yang cewek, juga kelihatan di situ. Dia bilangnya tamparanmu memang sekali, tetapi tahu nggak berapa lama besaran di dalam hatinya gitu kan. Hal-hal kecil itu keluar semua ketika kita mau mengambil sila. Ya, ketika kita mau mengambil sila bodhisattva apalagi, karena tekad bodhisattva itu nggak gampang membahagiakan semua makhluk. Dan saya di situ berkata, bagaimana saya mau membahagiakan semua makhluk, bahwa membahagiakan mama saya aja saya belum mampu, apalagi papi juga sama. Saya dulu kebayang banget, karena papi emang kesannya kalau ngomong kan keras gitu suaranya, tapi hatinya baik. Waktu saya sama papi nggak terlalu banyak, dan tiba-tiba papi juga udah jalan dulu. Tapi waktu di Taiwan itu kan belum, papi masih ada. Di situ saya juga bilang, ya udah banyak juga membuat papi sedih gitu ya. Nah, nggak bisa diandelin anak paling gede, kan saya anak paling gede. Harusnya kan jaga toko, tapi passion saya bukan jaga toko. Saya lebih suka ngajar, saya lebih suka keliling ke wihara-wihara, babarin dharma atau ceramah. Karena di toko itu menurut saya nggak worth it gitu, cuma nungguin toko. Saya punya beda ilmu, passion. iya, saya punya passion, saya juga punya cita-cita lah gitu. Karena kalau kita sharing-sharing itu banyak orang bahagia. Banyak orang dapat manfaat dibanding kita hanya terpaku di toko. Dan dulu mau jadi biksu, mau jadi bante ya dulu ya, nggak dikasih. Nah, sampai akhirnya sekarang mereka izinkan, dan ya sebagai bentuk terima kasih itu kita kalau doa setiap hari, doa pada mereka. Dan saya ingat banget setelah saya jadi samanera ya, papiku bisa tiba-tiba meditasi sendiri, bisa baca parita sendiri, di altar, dia bisa berubah gitu. Dan khususnya waktu ngadepin kasus ya, kasus-kasus berat seperti
adalah adikku juga ada bikin ulah gitu, dan papi itu ternyata sabar banget. Dan waktu kecelakaan tahun 98 itu juga kecelakaan 96 sama 98 ya. 1 tahun. Waktu kecelakaan itu kan mobil kan hancur sebelah itu. Dia nggak mau lihat loh mobilnya sama sekali, dan dia juga nggak lihat, nggak ngurusin. Dia nemenin aku di mobil derek. Ya udah nggak apa-apa, kita bawa ke bengkel. Sampai di bengkel juga nggak mau dilihat itu mobilnya benar-benar. Padahal si papi kan boleh katakan paling sayang sama mobilnya. Mana dulu aku yang bilang juga asuransi mobil nggak usah diperpanjang lah. 2 minggu baru kejadian setelah asuransi nggak diperpanjang. Sedih banget ya. Aduh, kalau ada asuransi no peceng doang, nggak ada asuransi jadi no petiau. Aduh, sedih banget. Nggak nyampe no petiau deh. Cepet lebih apa berapa lah, pokoknya gede banget lah. Nggak ada asuransi ya. Sedih lah. Hancur semuanya kan, karena semua harus diganti, dan ya situ papi tapi nggak marah. Tapi aku udah berasa buang-buang uang banget, dan ya itulah. Dia sayang banget sama anaknya. Nah, sampai papi sakit di rumah sakit, baru tahu aku umat-umat besukin, dia cerita kalau memang ternyata papi sayang banget sama saya dan bangga gitu anaknya bisa jadi biku. Padahal saya nggak pernah dengar dari mulutnya sendiri bilang, gue sayang sama lu gitu, atau bangga gitu ya. Karena dari dulu pikirnya papi lebih care sama anak yang bontot, cowok bontot kan. Jadinya kalau cowok bontot mau apa dibeliin. Kalau kita nyari duit sendiri. Mungkin awal karena dia penghabisan, dan kalau saya kan pengawalan. Hemat-hemat di depan. Boros-boros kemudian. Ya, tapi ya masa-masa di situ perjuangan. iya, jadi sayang banget gitu sama mami, papi. Dan mami juga kadang-kadang terlalu sabar ngadepin papi. Mami pengen jalan-jalan, gak dikasih. Karena toko kita kan buka terus. Jadi mami pengen kemana, kata papi, anak-anak masih pada kecil lah, tabung dulu lah. Jadi semua uang itu ditabung. Jadi waktu jalan-jalannya bahkan boleh dikatakan waktu saya masih kecil lebih puas jalan-jalan sama mami papi semua kemana rekreasi. Begitu udah adik-adik ke bawah malah mereka nggak sempet pergi-pergi ya. Tapi sekarang papi udah nggak ada, mami baru bisa pergi jalan ke Singapura, kemana jalan-jalan bersama kita, ziarah dan segala macam itu. Jadi saya sedihnya karena nggak sempat bikin papi jalan-jalan gitu, walaupun papi mungkin ikutan sekarang ya. Ya itulah, makanya saya suka bilang sama yang lain, seperti apapun orang tuamu, mungkin mereka memang wujud rasa sayangnya itu seperti itu. Dan jangan pernah sia-siakan kesempatan yang lagi ada sekarang waktu mereka masih sehat. Karena nanti kalau mereka udah nggak ada, terus kita baru bertekad mau ngajak mereka pergi, ya percuma. Udah nggak bisa lagi gitu. Jadi mendingan daripada orang tua juga ngumpulin warisan buat anak, akhirnya direbutin, akhirnya dibikin jadi masalah, ribut keluarga. Mendingan warisan itu bisa dipakai untuk kebahagiaan sendiri. Iya, gitu. Begitu. Thank you Suhu. Bagaimana Suhu Adi? Berkenan Suhu Adi. berbagi sama kita. Silakan Banyak Suhu tuh. Adi. The most impressive thing. Banyak sih pasti Yeah, banyak. the most. Yang sampai benar-benar big blow. Oh, yang kebakaran kemarin kali itu, rumah kebakaran tuh. Gimana ngadepinnya, prosesnya, dan segala macam sampai... Ya itu bisa diceritain itu. Banyak. Boleh. Banyak. Selain kebakaran juga banyak juga yang lain. Tapi yang paling dekat adalah yang pas waktu kebakaran kemarin aja. 3 tahun yang lalu, rumah saya itu kebakaran. Dan saya pulang tuh bukan nyari apa sih yang kebakar. Tapi saya nyari orang tua saya dulu. Kemana nih Papa Mama? Nggak taunya. Di orang ada di depan. Dan di rumah tetangga. Jadi saya panik. Saya sempat mau naik ke atas, ternyata nggak ada apa-apa. Karena saya tahu Papa waktu lu pulang udah kebakaran ya? Udah habis, di atas udah habis, makanya udah lemes banget itu. Dan pertama kali nggak ngeliat Papa Mama pas saya masuk, ya Papa untuk negor saya. Mana? Udah lihat dia mereka langsung itu kayak lega banget gitu.
Iya. Iya. Nah, dari situlah saya. Udah habis ya semua rumah, udah habis. Oh, itu atap udah hilang. Atapnya sudah hilang, sudah nggak ada sama sekali, udah kosong. Ya. Jadi sempat lemas juga sih sayanya. Pikirnya mereka terperangkap atau apa di dalam rumah kan nggak ada kan? Iya. Ada di atas, suka di atas Iya, gitu kalau siang-siang. Iya. Gitu. Dan yang ngabarin saya rumah itu kebakaran itu bukan papa mama, Cici. Makanya saya langsung kaget kan. Deket apaan ini? Mama yang kena, bukan deket lagi. Iya. Ngabarin sayanya tuh biar nggak saya panik, deket bilangnya. Pas saya sampai di rumah, ini bukan deket lagi, ini udah rumah sendiri, udah kena kebakar. Oke. Iya. Ya itu atap udah Dan habis. untuk menangani kesedihan itu bagaimana? Ya selama itu dia, makanya untuk kurun waktu itu. selama kurun waktu itu ya sama sekali saya ya istilah kata udah nggak kemana-mana dulu dah. Ke wihara aja udah vakum itu hampir setahun lebih lah. Saya udah nggak vakum bener-bener. Udah nggak Sampai rambut botak gitu ya? Iya, ini berapa botak buat ngirit sampo ini. Langsung tinggal pakai jubahnya orang tua ya. Enggak, daripada Pakai dikomplain jubah. dulu, udah botak setengah, udah botak mendingan botakin aja sekalian. Tapi bagusan begitu lah. Jadi itu lebih bagus lagi buat membalas baik budi orang tua adalah dengan menjadi anggota sangga, menolong 7 ke atas. Gak mau jadi sangga. Dosa udah banyak ingat. Jadi bola. Terus gimana prosesnya buat support orang tua saat itu, bro? Ya untuk support Karena pasti trauma itu, kan, pasti trauma ya. kan. Ya banyak lah istilah kata yang saya ini, karena orang tua juga sampai kaget gitu ya. Pas kita kena kejadian begitu, yang membantu saya itu bukan dari satu sisi doang, banyak. Dan kebanyakan tuh dari wihara. Ada dari Dana Negara. Tuh, ayo. Gimana balas budinya coba? Dari semua Dede. Dan itu ya surprise Balas gitu. budinya gimana tuh? Harus cuci apa Ya. balas budinya itu? Balas budinya itu. Cuci ya? Cuma satu Enggak. jawaban. Kesana mulu. Iya. Udah dibukain jalan itu, udah apa SP1. SP1 6 bulan udah Pemirsa yang di rumah kalau setuju Adi Lukman Cucia tolong kasih jempolnya. Nggak ada jempol di sini ya. Ya komen bilang setuju gitu ya. Semoga jadi suhu Adi. Jempol pakai emoji. Ya emoji. Kalau setuju Adi Lukman jadi anggota sangga, ya semoga dikasih jempolnya gitu ya, emo ya. Nanti kita voting kekuatan daripada doa semua yang ada di sini. Ada berapa orang nih? 29 orang ya masih. Ya. Mukanya udah bagus, kepalanya udah mirip kok. Di Bandung nambah. Tinggal milih mau di Bandung, mau di Jakarta, bebas, banyak tempat, masih bisa. Dokat. Kinclong bro. Amin tohut, semoga tercapai cita-citanya. Oh, pada ngasih jempol. Oh, dari Koloren 2 jempolnya. Ayo kita hitung. Dari Adi Dratin 1. Food and drink tuh 4. Rika 3, Eli 5, Wanto 3. Waduh, udah doa bertetamu di. Saya kayaknya ngeheng nih. Iya di, oke di lanjut di. Jadi Ya. memang tuh dari Bro Manggolo Silahi juga 3. Nah jadi memang ya sedih ya, tapi akhirnya semua kan adalah proses ya. Harus dilewatin dan akhirnya sekarang juga sudah ini. Tapi si Papa yang paling tegar ya, betul ya? Ya Papa sempat gitu. shock juga? Sempat juga ya? Semua sih sempat shock lah. Dan itu bantuan dari keluarga yang utama, itu benar-benar luar biasa. Itu rumah kalian dilahirkan ya?
semua? Enggak Cuma sih. memori ya? Itu dari Udah SMA. pindah? Dari SMA. Oh, dari SMA. Dulu kecil emang di Serang? Kecil Apa di dari Jakarta? Di Kampung Duri. Di Rumah mana? kecil udah nggak ada. Di mana? Kampung Duri. Di mana itu? Kampung Duri itu deket Oh, Kampung Duri. Dekat itu terminal. Terminal. Oh, jembatan mah. Iya. Oh, Kampung Duri, dekat Jalan Teratai ya, Teratai ya. Deket Kelenteng apa ya namanya ya? Yang Manado punya. Oh, situ ya, yang nggak tahu di mana. Sekarang jadi yang stasiun KRL itu bukan? Oh, bukan. Itu Oh, bukan. itu Bukan ya? Duri. Iya. Oh, Duri. Oke, di. Iya. Bro Pokoknya Danar gimana? Bro Danar. Danar? Ya, ada yang bisa Thank you. diceritakan Dana. Mudah-mudahan tadi sharing dari Bro Adi bisa, atau suhu Adi sekarang bisa mencerahkan untuk Anda semua. Saat kita terpuruk begitu dalam, Kita kembar 3 sekarang. Bukan berdua lagi di kita bukan kita kau dan aku lagi sekarang bertiga. ada ini Iya. kemarin ketiga. Udah Wedi mirip. Adi. Iya. Jadi buat teman-teman yang mengalami experience yang sama, kiranya bisa mendapatkan inspirasi dari Bro Adi tadi bahwa sesungguhnya ketika segalanya hancur atau apapun itu, ketika hati benar-benar fokus sama orang tua, yang kita cari duluan adalah orang tua, bukan memikirkan yang lain. Mudah-mudahan itu jadi Betul. motivasi buat kita Dan semua. Bagaimana sebaliknya. dan sebaliknya, karena kembali lagi harta dunia mungkin bisa dicari, tapi orang tua tidak akan bisa punya lebih dari 2 gitu ya. Kecuali suhu punya orang tua banyak, punya anak banyak, tapi tidak bisa punya istri orang lain katanya suhu ya gitu ya. Nggak punya Semua istilahnya. ibu adalah ibu suhu, semua anak adalah anak suhu, tapi tidak semua istri adalah istri suhu. Oke. Bro Danar boleh berbagi inspirasi buat kita semua. Pengalaman apa yang paling jelek daripada Bro yang berkaitan dengan orang tua dan sangat berkesan sampai hari ini? Tadi Suhu sudah sharing tentang bagaimana beliau kadang-kadang dulu pernah melukai hati mamanya sampai mamanya menangis. Kemudian Bro Adi tadi sudah share tentang bagaimana ketika kasus kebakaran dulu telah menguatkan hati jiwa orang tuanya yang terlanda trauma dan juga. Silakan Bro Danar boleh berbagi buat kita semua yang kiranya bisa jadi inspirasi untuk kita. Mungkin pas dulu Cece sakit ya, mereka cari ini, pokoknya supaya Cece bisa sembuh lah. Kalau Oh iya, masalah oke. materi mereka nggak terlalu mikirin, yang penting Cece bisa sembuh. Dan itu penuh perjuangan banget ya, Bro ya. Ya, habis banyak juga kok. Iya. Karena Meskipun dulu, mungkin endingnya kurang nyaman ya. iya. Ya pas waktu itu pas juga lagi jatuh juga ya. Nah, Lagi Terus- masa-masa bangkrut juga. Pak. Ya di situ perjuangan orang tua hebat banget. Ya, begitulah. Makanya Tergambar. semasa kita masih sehat, harus ada satu yang kita tabung, yaitu tabungan kebaikan. Nah, semua ini kan harus dilewati. Tapi kalau kita nggak punya tabungan kebaikan, waduh, berat banget ngadapin hidup gitu ya. Kalau tabungan kebaikan kita banyak dan cukup ya, itu apapun yang terjadi, ada aja jalan keluar. Dan banyak yang bisa bantu kita. Makanya kenapa kita harus aktif di komunitas, atau aktif di wihara, atau di gereja, atau di masjid. Supaya kita itu mau care sama orang lain, mau bantu orang lain. Pada saat kita kena masalah, juga yang nolong juga orang lain. Jadi itu adalah hal bukan kita minta pamrih, tetapi itu adalah suatu hal yang otomatis. Karena kamu terlalu baik di luar, terlalu banyak nolong orang, bantu orang. Dan orang itu begitu mendengar kita lagi kena musibah, atau kita lagi ada masalah, mereka tanpa disuruh dengan ketulusan dan ikhlas saling gotong royong.
Nah inilah kenapa kita harus mau belajar untuk peduli terhadap orang lain. Jangan nunggu kita dibantu orang lain dulu, baru istilah kita bayar hutang budi. Bukan. Justru kita harus mengulurkan tangan kita dulu untuk menanam bibit-bibit kebaikan. Untuk menanam banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan di dalam hidup ini. Nah, karena ya kayak contoh Adi Lukman ya. Adi Lukman dia paling solidaritas banget di tengah teman-temannya. Walaupun udah pada lulus, walaupun udah pada nikah, dia doang yang belum nikah gitu kan. Begitu ada dengar temannya. Begitu ada temen yang sedih atau ngalamin musibah, dia paling duluan tuh, paling duluan, dan selalu ada di tempat, pasti itu. Dan demikian juga waktu saya mau ke Bandung juga dia yang berani dia belain apa nyopirin ya, tapi belum nyampe Bandung, udah ya. Mobil baru maksudnya belum dibawain sampai Bandung. Oh iya. Jadi memang kebaikan itu nggak bakal sia-sia. Jadi kalau kita nunggu orang, kapan ya orang baik sama saya? Itu mah ngimpi ya kalau kita nggak mau menggerakkan diri kita dulu untuk membantu orang lain dan mengharap orang lain mau bantu kita. Ya, itu sama kita seperti mimpi. Tapi kalau kita memang udah terbiasa bantu orang duluan, nah, baru deh orang akan menghargai kita. Bahkan orang pasti akan bantu kita. Itulah nilai kebaikan. Jangan anggap remeh itu. Tanam dulu, baru tuai. Nggak ada tuai dulu, baru tanam. Ya. Meskipun sekecil apapun itu, jangan dipandang sepele karena mungkin kecil bagi kita, tapi mungkin everything buat orang lain. Ya, kayak misalnya kita tukang beca, terus tukang ojek, tukang warung toko, atau apapun depan kita, tetangga kita semua. Cuma ngasih hal-hal kecil, kue di rumah kita lebih, makanan di rumah kita lebih, bagi-bagiin aja, bagi-bagiin kepada mereka. Itu hal sepele sebetulnya, daripada dibuang juga kan, atau basi juga kan, daripada disimpan di kulkas juga. Nah, tapi kalau mereka udah biasa rasain kita baik banget, nanti suatu saat kayak dulu ada cerita zaman rusuh ya, kerusuhan. Mereka yang pasang badan loh, tanpa diminta. Dan luar biasanya ya kalau kita kenapa-napa mereka kan yang 24 jam bisa lihat dan mantau. Itu saya suka memperhatikan mereka sayang sama kita gitu. Kalau kita juga sayang sama mereka. Itulah hal yang harus kita tanamkan. Jangan nunggu orang lain bantu kita, tapi bantu dulu orang lain. Itu. Ya, saya setuju dengan kalimat Suhu untuk bantu orang lain itu. Balik lagi waktu dulu ke kebakaran yang kemarin 3 tahun yang lalu, itu yang apa ya? Saya pengalamin kerusuhan sama kebakaran. Waktu kerusuhan itu yang namanya daerah Tanah Abang itu kan mayoritas. Udah tahu ya. Babe no, preman Palembang no. Babe Samsul. Ya. Hormat, Be. Mantap, 2 jempol. Ya. Ya preman gimana Di? Lanjut. Banyak preman di sana dan banyak kapal semuanya. Tapi waktu kerusuhan kita dilindungi justru sama preman. Kita Yalah kan lu kepalanya Di. Itu satu. Kepala preman Tanah Abang. Iya. Waktu kebakaran juga sama. Itu beberapa preman malah yang jagain rumah. Jadi bisa dibilang barang hampir bisa dibilang nggak ada yang hilang lah. Sama sekali nggak ada yang hilang. Iya. Dan mereka kalau yang ada jagain. yang hilang, aduh, kepala preman nggak dapat nama tuh, nggak dipandang tuh kepala preman. Kampung Bali siapa yang punya? Adi Lukman. Gitu kan. Macem-macem. Pokoknya kalau Anda ke Kampung Bali, bilang aja, oh saudaranya Adi Lukman gitu ya. AL namanya, Angkatan Laut. Angkatan Laut. Ya. Memang kebaikan itu berbuahnya gitu. Luar biasa. Iya. Danar, udah waktunya belum ini? Bisa kok. Bisa tembus aku Suhu. Wah, kok kamu bisa? Aku tidak bisa. Wah. Bagus lah. Nah, jadi maksudnya nggak usah invite ulang gitu loh, Danar. Kalau memang bisa tembus. Iya. Jadi tadi itu ada si Papa tuh. Mumpung ada Papa tuh, Danar mau ngomong apa sama Papa? Ayo. Biar dia dengerin. Lu ngomong aja semua unek-unek, ngomong aja nggak apa-apa.
Kapan lagi didengerin sama bapak sendiri? Perjuangannya luar biasa sih, Su. Iya memang. Itu juga preman Palembang tuh, luar biasa itu. Waduh. Gak ada takutnya, apapun dijalanin, pokoknya demi kebaikan ya, demi anak, demi keluarga ya. Betul nggak Be? Ya Be? Sehat selalu Be ya. Muter kemana-mana. Oh, kemana-mana katanya tuh. Iya, itulah. Anaknya juga bangga banget punya babe seperti itu. Terbalik mobil 2 kali. Iya. Camping kayak pembalap aja. Mobil muter terbang landingnya atapnya. Wih, Kali ini mau masuk jurang hajar tebing daripada ke jurang. aduh. Itu nyawanya udah lebih dari kacwa ya, hebat ya. Jadi ada aja yang pelindungin, yang menjaga dan memprotek walaupun mobilnya sampai terbang-terbangan tuh. Coba kayak di film-film stuntman itu kalau di apa? Fast and Furious. Jackie Chan. Tante Jadi kita sering itu. ya, jadi Kak, Ada 5 katanya. kalau nggak ada tabungan kebaikan, kalau nggak ada pernah berbuat baik dan tidak pernah betul-betul rajin sembahyang dan semua blessing dari anak-anaknya, terutama ya semuanya lah, itu mungkin nggak bisa lewat. Tetapi kenapa tabungan kebaikan itu akan menjadi pelindung kita? Aduh, sampai merinding. Ada siapa nih? Di ada siapa di? Iya. Jangan-jangan ada cicinya Danar nih datang. Iya. Ecet itu di belakang. Waktu sering berangkat sama Su Teng Hai, sama Su Siewa. Iya. Langsung ke tempat-tempat suci, ke Ya. India. Banyak Ya. kita memiliki bantuan-bantuan yang tidak kita pikirkan, itu ternyata Ya. sangat bermanfaat. Betul. Makanya apalagi kalau di tempat suci kita berbuat kebaikan dengan ketulusan, itu bisa kita katakan begini, semua kebaikan yang pernah aku lakukan, semoga berbuah pada momen dan saat yang sesuai, dan pada saat dibutuhkan. Kalimat yang terakhir itu, pada momen dan saat yang sesuai, dan pada saat dibutuhkan. Semoga kebaikan kita itu berbuah pada saat dibutuhkan. Itu betul-betul ketika kita kayak tadi kena bencana, kecelakaan 2 kali, dan mobilnya sampai muter-muter, atapnya hilang, orangnya masih bisa selamat, semuanya, dan segala macam. Itu adalah kebaikan pada saat dibutuhkan. Dia berbuah. Dan yang menjaga kita ya bukan berarti kayak ini tiba-tiba mobilnya kecelakaan, diangkat mobilnya terus kemudian masuk surga. Bukan. Tapi ya mobil itu memang harus hancur ya hancur. Tapi orangnya kan dibikin nggak tahu, atau dibikin lupa, atau dibikin cepat, atau dibikin lambat. Sehingga kita memang nggak kenapa-napa. Ya, dan momen itu kalau masih diingat, pasti nggak bisa diingat lagi kan? Gimana kejadian secara pastinya kan? Karena kejadiannya cepat sekali. Mungkin kita langsung pelan, slow motion gitu ya. Biasanya sih begitu tuh. Termasuk kejadiannya mobilnya Suhu yang bisa kebabat separoh. Terus kebakaran yang biasanya orang tuanya di atas bisa justru terlindungin dan terjaga. Nah, yang tadi Suhu sampaikan sesungguhnya kaitannya sama relasinya sama kasih ibu yang tanpa syarat, tanpa pamrih. Dan jangan khawatir, itu nanti semua momen kebaikan kita yang tanpa syarat itu pasti akan berbuah tepat pada waktunya. Sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Ada juga mau kasih tahu buat semua ibu ya, kalau doain anak itu benar-benar tulus mereka kalau doain, karena biar bagaimanapun dalam darahnya anak ada darah ibu. Dan kalau sampai seorang ibu nyumpahin anak, juga ingat hati-hati, sumpahmu itu benar-benar akan kena ke anak dan akan memberatkan anak sampai kapanpun. Jadi kadang-kadang kita emosi, kita marah, dan kita keluar kata-kata sumpah serapah itu ya, tolong deh dicabut semuanya. Karena ada memang yang barusan juga saya doain itu dia merasa dikutuk gitu, sehingga banyak hal dia tidak bisa bahagia, badan gatal semua, dan kemudian juga rezeki jadi seret. Udah bertobat kemana-mana, berobat kemana-mana, udah bertobat juga, udah doain, masih nggak bisa. Jadi saya bilang,
ya memang satu-satunya kita benar-benar bertobat tulus dan minta maaf sama orang tuanya. Tapi katanya udah nggak ada, gimana minta maafnya. Nah sekarang waktu doa, ikut doa dan betul-betul bayangin orang tua kita ada di depan kita dan kita bernama sekarang sujud. Kalau perlu kita bayangin, kita lagi basuh kaki orang tua ya. Nah, jadi dulu kalau mau Imlek tuh, saya diajarin basuh kaki orang tua. Pertama kali ya benar-benar air putih doang, air minum lah. Air minum. Suruh minta papi mami basuh dulu, cuci kaki dulu. Biar bersih gitu kan, karena mau diminum ya. Nah, terus kemudian akhirnya saya sama adik-adik berlima basuh kakinya orang tua. Terus begitu mau diminum, beneran loh, bau jempol, padahal udah dikasih. Memuntah gitu. Ya, tapi ya mau nggak mau, katanya kan bakti, jadi harus diminum gitu ya. Aduh. Kasih sirup dulu. Iya, terus besokannya aku kasih parfum aja, semprot gitu, kasih bunga parfum. Sehingga kaki orang tua itu wangi, harum, dan nggak boleh diminum, bahan kimia. Tapi akhirnya bisa kita buat kepret-kepret rumah biar adem, dan kemudian buat siram selokan atau yang lain, tanaman gitu. Jauh lebih bermanfaat. Tuh Ferdi, kita bisa nih berempat nih. Tadi aku sama Wedi kayak kita berdua nggak bisa nyambung. Jadi Wedi bikin, saya bikin, bolak-balik nggak bisa. Mesti mancing, satu orang mancing, lalu kemudian muncul deh semuanya. Dan ada Suhu Adi Lukman juga. Terima kasih Suhu, pakar IT. Dan uniknya semesta menyatukan kita kebetulan hari ini bukan bermaksud beriklan, tapi empat-empatnya kebetulan masih jomblo semua ya. Ya kalau aku sudah sewajarnya, kalau kalian nggak wajar. Aku adalah pilihan dan keputusan. Kalau kalian kan diambang, kebingungan. Benar sih. Sehingga itu pilihan jomblo. Iya benar, nggak salah. Iya. Kalau kalian membingungkan sebenarnya. Kalau saya dulu di antara banyak pilihan, kalau kalian udah tidak ada pilihan. Jadi berjuanglah saudara-saudara sekalian, daripada kelamaan, mendingan mengisi hidup jauh lebih bermanfaat. Anggota Sangga ini sedikit banget di Indonesia. Ya, terbuka pendaftaran, buruan silakan. Jangan jomblo kelamaan. Iya. Baik, Suhu. Dan ngomong-ngomong soal tentang bau kaki tadi yang menghilangkan, saya punya sebuah kisah bersama Suhu. Waktu itu beliau sudah jadi sangha juga di Mudita. Ya, boleh izin ceritakan ya Suhu ya, bagaimana konsep pikiran itu mempengaruhi selera makan. Oh, janganlah. Jadi itu pada makan siang ini, jangan. Oh ya sudah. Batal. Berarti next sharing aja. Iya. Waktu itu saya sudah pernah ceritakan di seminarnya Su Neng Siu. Yaitu tadi itu membuktikan bahwa memang ketika sebuah hal itu membutuhkan latihan. Suhu saat itu bisa dengan santuy melakukan itu dan sampai bisa habis, sementara akhirnya saya cuma ditepok bahunya sama Suhu. Sudah bro, hentikan, saya bisa mengerti. Soalnya makanan beliau habis. Beliau melihat aura saya yang sudah tadi beliau sudah sebutkan soal nyawanya seperti itu. Terus ditepok baru saya. Sudah bro, saya bisa mengerti. Kalau tidak habis itu makanan. Oke, ini Bro Danarnya menghilang kemana ini? Baik, ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir, boleh bisa langsung bertanya kepada Suhu Neng Siu maupun kepada Suhu Adi maupun kepada Bro Danar. Silakan. Pertanyaan boleh langsung. Kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung. Makasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama kita berbagi kebahagiaan dan juga keindahan kasih seorang ibu yang tanpa syarat dan juga tanpa pamrih. Silakan teman-teman, kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua. Pertanyaan bisa apapun dan bisa ditujukan kepada siapapun yang ada di sini, mumpung narasumbernya ada 3 orang. Ya.
Iya. Empat sama Dan babi di belakang. Empat sama babi di belakang. sepertinya untuk saya tidak ada lagi karena saya harus istirahat dulu, ada acara lagi. Oh. Jadi semua pertanyaan silakan ditunjukkan kepada Suhu Adi Lukman. Ya, terima kasih dan atas partisipasinya. Semoga para ibu berbahagia semuanya, para ibu memperoleh kesejahteraan. Dan terima kasih karena telah melahirkan kami di dunia. Ketulusanmu dan doa daripadamu serta apapun pengorbananmu untuk kami semua anak-anakmu adalah hal yang terindah dan hal yang luar biasa. Merupakan kebajikan yang paling tertinggi dari apapun. Kasih sayang dan cinta kasih seorang ibu kepada anaknya tidak akan pernah padam. Semoga mereka yang masih memiliki perselisihan antara anak dan orang tuanya bisa segera diatasi dan bisa segera dimaafkan dan dibukakan pintu maaf. Semoga semua anak-anak yang berbakti diberikan berkah, kedamaian, dan kesejahteraan. Terima kasih atas semuanya dan salam jumpa. Namo Amitofo, Suadi terima kasih. Namo Amitofo, Suadi. Semoga berbahagia dan cepat-cepat terrealisasi di mana. Hormat. Terima kasih ya udah atas waktunya. Amitofo sehat selalu. Selamat menjalankan tugas di Dharma Sagara Para Bandung. suhu tuh Semoga... kata para suhu. Ya suhu. Para suhu. Bye, Oke, bye. sesi semuanya, sesi Bro Adi juga, sesi Bro Danar, Amitofo. Sehat, sukses, bahagia selalu, stay safe, stay healthy. Terima kasih buat teman-teman sekalian, sampai berjumpa nanti di kegiatan-kegiatan selanjutnya, diskusi-diskusi selanjutnya. Selamat Hari Ibu, selamat Hari Onde juga. Semoga Anda semuanya sukses, sehat, bahagia selalu, dan selamat Hari Onde, selamat Hari Ibu. Amitofo semuanya, sesi. Thank you, Bro Danar. Ya, thank you juga. Thank you. Oke, boleh ditutup sama Bro Danar, silakan. Kan ya. Oke. Kanan.